Hai, kenalin, gua Sora Saki atau bisa dipanggil Sora atau Saki. Jadi di video pertama ini ya kan, ini mungkin bakal jadi video pertama yang eh, lebih proper, lebih terstruktur dan lebih lebih niat ya kan daripada ya ada beberapa video sebelumnya ya kan di channel ini yang isinya gak jelas. Tapi ya udah gak sih ya kan, itu cuma iseng-iseng berhadiah, dan ini juga sebenarnya channel buat iseng-iseng aja, buat ngisi kegabutan gitu. Jadi kenapa sih nama channel ini Sora Saki? Kenapa gak kayak nama biasa aja, nama apa, kenapa gak kayak nama orang normal aja, apa pakai nama orang, nama sendiri ya kan? Jujur gue kurang kayak gimana gitu sama nama sendiri, karena kayak nama gue Hasbi ya kan, terus yang satunya itu kayak nama bapak gue kayak med jadul banget, nama gue kayak enggak dah, mending gue pakai nama lain gitu loh buat channel ini, atau buat channel ini sama buat game aja gitu. Kalau misal di luar ya pakai nama biasa ya kan, nama sendiri. Nah, kenapa sih dari Hasbi ke Sora Saki itu kok bisa gitu loh, kok bisa kepikiran? Nah, jujur aja Sora Saki ini kepikiran ketika gua main game, ya waktu main mall ya, pemain Genshin gitu ya kan, nyari-nyari nickname kayak apa ya yang bagus buat nama game. Nah, gua sendiri kan wibu ya kan, jadi kayak apa ya nickname yang ke anime-animean gitu loh ya kan, nickname yang agak cringe banget ya kan, kayak terus gue nyari button mashing gitu ya kan. Terus gue keinget kalau di Jepang itu Sora itu artinya langit. Nah, langit itu di Jepang kan Sora. Nah, gue pilih deh Sora tuh, Sora apa ya yang bagus gitu loh. Nah, terus kepikiran deh Sora Saki. Kenapa milih Sora Saki? Karena ya kedengeran kayak lebih enak aja, kedengeran enak aja gitu, jadi kepilih deh nama Sora Saki itu. Nah, kayak gitu deh. Jadi ini kan video pertama ya, mungkin gak akan lama-lama banget ya. Tadi perkenalan, sekarang masuk ke intinya. Kenapa gue suka Kingdom Hearts? Jadi awal mula gue bisa suka Kingdom Hearts adalah dari Bang Al ya, Bang Al yang Nep itu, streamer turu itu ya kan, streamer laser itu yang itu. Nah, dari situ gua mulai tertarik sama Kingdom Hearts, apalagi dia akhir-akhir ini kan baru nyelesain di Chain Memory. Itu yang bikin gua tambah ke hook ke Kingdom Hearts, dan akhirnya memutuskan buat main game Kingdom Hearts 1, walaupun gak beli ya, karena device sama ekonomis ya, karena dua aspek itu gue jadi gak bisa main yang original Steam, sorry. Akhirnya gue main di emulator Kingdom Hearts 1 itu ya kan, dan itu Kingdom Hearts yang masih di PS2, yang mana grafiknya cukup burik. Tapi menurut gue Kingdom Hearts 1 ini ya ntar deh, menurut gue untuk seukuran game PS2 itu udah bagus banget loh Kingdom Hearts, dimana desain karakternya, terus tempat-tempatnya, storynya, sinematiknya, itu buat game PS2 kata gue oke banget ya kan. Apalagi yang Kingdom Hearts 2 itu Kingdom Hearts 2 kan game PS2 juga tuh. Gue nonton di Bang Al yang Kingdom Hearts 2 itu, dia kan baru main tuh 2 hari kebelakangan ini. Nah, itu jujur grafiknya, dia kan main yang Final Mix, tapi itu sebenarnya grafiknya lumayan beda sih dari PS2, tapi kayak grafiknya untuk game PS2 sih gila ya jujur. Dan Kingdom Hearts ini apa sih yang bikin gue tertarik ya kan? Pertama, dia tuh game yang dunianya banyak ya kan, ada dunia Disney, terus ada, dia tuh kecampur sama, nggak kecampur juga sih, ada beberapa karakter yang Final Fantasy gitu masuk di gamenya. Jadi di contohnya yang di Kingdom Hearts 1 itu dia ada Cloud, ada Cloud ya kan, ada Cloud, Aerith, sama si UVA, sama Leon apa ya? Iya. Jadi 4 karakter itu ada di game Kingdom Hearts 1. Nah, itu yang bikin tertarik. Terus nah, unik ya kan Kingdom Hearts ini, terus uniknya adalah karena ya tadi itu dia ada karakter Disney kayak Donald, Goofy. Itu jujur
itu yang bikin gue tertarik ya kan, Donald sama Goofy. Kayak gue penasaran apa yang bakal mereka lakukan dan apa yang bisa mereka lakukan gitu di game Kingdom Hearts 1 ini ya kan, game RPG gitu. Ini Donald Goofy ngapain sih ya kan di game RPG ya. Nah terus banyak lagi di selain Donald Goofy itu di game-game apa di dunia Kingdom Hearts ini, nggak cuma Donald Goofy, ada banyak lah pokoknya. Terus juga di saat game-game lain bikin senjata buat main karakternya itu keren ya kan, kayak pedang yang ada apinya, terus mungkin panah yang bisa nembakin 1000 arrow gitu ya kan, segala macam. Kingdom Hearts ini uniknya dia pakai senjata yang bentukannya kayak kunci ya kan, kayak kunci bisa apa sih, tumpul ya kan. Tapi justru itu yang bikin gue tertarik karena damn, senjata kunci gitu, kayak maybe health power that we don't know ya kan. Ya kan mulu nih, berapa kali ya kan berapa kali tuh ngomong ya kan. Nah terus juga karena Bang Al sih jujur, apalagi yang di Rechange Memory itu man, I love Namine so much man. Karena di Rechange Memory itu gue makin mulai tertarik sama game Kingdom Hearts. Nah akhir-akhir ini gue baru aja nyelesain game Kingdom Hearts 1 yang gue mainin di emulator itu ya kan. Nah lebih lagi gue main di emulator ini kan biasa orang normalnya pakai stick gitu ya kan, biar mainnya lebih enjoyable, lebih seru, lebih gampang. Gue main pakai keyboard yang pencetannya itu beda banget gitu sama kalau kita pakai controller. Kalau controller kan gini ya kan, ya segala tombolnya tuh deket, enak gitu dimainin. Keyboard ini gue pakai sini sama sini, dia tuh pakainya WASD sama KLIJ itu, KLIJ. Nah gini mainnya, sumpah itu ribet banget mainnya. Belum ngatur kameranya, gue harus mencet tombol lain. Terus kalau mau mindahin barang sebenarnya bisa pakai WASD, tapi ada beberapa yang harus pakai arrow itu. Nah arrow kan tahu sendiri kalau di keyboard tuh di bawah gitu kan. Nah jadi kayak kalau mau pindahin cepet itu kayak wah ribet banget dah itu supaya main di keyboard. Itu ribet banget supaya kalau main di keyboard, lebih enak main di controller. Next kalau gue ada duit gue bakal beli dan main di controller. Nah terlebih dari keribetan main di keyboard, game Kingdom Hearts 1 ini menurut gue gamenya bagus ya kan, untuk apalagi itu awal-awal pengenalan ceritanya si Sora kan, Sora, Riku dan Kairi, terus soal Heartless segala macam itu kan, itu di Kingdom Hearts 1 ada semua. Dan di Kingdom Hearts 1 ini misterinya yang di Kingdom Hearts 1 kan masih termasuk perkenalan game Kingdom Hearts ya. Di Kingdom Hearts 1 ini akhirnya gue bisa paham sama apa yang dibahas di Bang Al itu loh, yang dia kan main Rechange Memory. Nah itu beberapa cerita itu gue gak paham, kayak organisasi 13 ini apa sih, Heartless apa sih gitu loh, Nobody apaan sih ya kan. Terus kenapa sih Riku bisa jadi jahat di KH1 gitu loh, yang dimana di awal-awal sebenarnya Riku gak bisa dibilang jadi jahat, tapi kalau di KH1 itu kelihatan kalau Riku tuh kayak di awal-awal kan kita dikasih lihat tuh si Riku masuk ke darkness itu. Nah itu pertanyaan besar, kenapa Riku masuk ke darkness itu, apakah dia jadi jahat, we don't know ya kan. Terus dimulailah dari situ diceritakan ya kan, awal mula si Sora ini nyari teman-temannya si Kairi, Riku ini ya kan, dibantu sama Donald sama Goofy. Oke. Nah ceritanya kan itu jujur aja ceritanya tough sih. Mungkin awal main rada bingung ya kan, ini ngapain sih, masih kayak perkenalan doang, goofing around doang, kayak ini kapan ya mulai seriusnya. Nah dia tuh baru mulai kayak yang asik banget, kayak into the story banget tuh lumayan pertengahan. Awal, pertengahan sama akhir kan. Nah awal ke pertengahan itu udah mulai seru sumpah, dimana itu konfliknya mulai jelas ya kan. Si Sora ini mulai ketemu beberapa karakter, mulai ketemu teman-temannya juga, tapi masih
masih belum kayak dia ketemu secara fisik gitu, kayak dari ingatannya gitu, dari mimpi gitu, kayak mulai ketemu segala macam gitu. Nah itu tuh udah mulai seru, dimana konfliknya juga udah mulai berat, udah mulai deep into the story, udah gak goofing around lagi, walaupun ya kayak di beberapa world masih goofing around sih, tapi ya seru. Kingdom Hearts 1 ini seru untuk story, untuk mekanik, kontrol dan segala macamnya itu serious banget. Apalagi gue paling kesel kameranya. Itu kameranya udah main di keyboard susah, terus kameranya tiba-tiba nge-aim sendiri itu loh. Aim locknya mungkin karena gue nyalain sendiri kali ya, nyalain apa otomatis, tapi gak tahu kalau manual gimana. Pokoknya itu kan ada skill Sonic Blade. Itu Sonic Blade gue kadang apa suka miss karena apa musuhnya udah mati, tapi Sonic Blade gue masih jalan itu loh. Nah itu miss banyak banget, jadi kayak miss gitu skillnya segala macem ya kan. Terus kameranya serious banget. As I say earlier, kameranya serious banget. Itu salah satu yang bikin hampir quit gue. Terus si Kingdom Hearts ini kan termasuk game yang kalau lu skip dialognya atau lu gak ngikutin dialognya, itu tuh bakal bingung dan bisa stuck di beberapa map, pokoknya bisa stuck lah. Nah gue kan orangnya termasuknya yang ADHD gitu kan, yang dikit-dikit cek HP gitu, lagi ngapain cek HP, lagi sibuk ngapain cek HP, sempet-sempetnya cek HP ya kan. Sering banget gue miss dialog yang akhirnya gue nge-stuck. Nah total time gue ngamatin Kingdom Hearts 1 ini ada di 45 jam kayaknya. Kenapa bisa selama itu ya kan? Gue lihat walkthrough dia cuma 11 jam, pokoknya belasan jam. Itu kenapa gue 42 jam, itu karena beberapa kali gue nge-stuck, miss dialog, terus puzzle-nya sama world-nya. Itu dia world-nya bingungin banget sumpah. Udah lu miss dialog ya kan, gak tahu harus ngapain, terus di world-nya ini muter-muter gitu loh, muter-muter yang makin bingung lagi gitu loh, harus ngapain. Nah itu dah yang bikin gua kesel di Kingdom Hearts 1 ini mungkin ya. Untuk bos-bosnya sebenarnya gak sesusah itu, walaupun ya gua main di standar mode ya, tapi bos-bosnya oke lah. Kecuali Ursula, gua gak suka banget lawan Ursula sama Maleficent, gak suka gua. Terus ya kecuali dua itu gua gak suka banget itu lawan dua bos itu. Ya kalian kalau main sendiri know lah kenapa ya kan, apalagi kalau main di keyboard seperti itu. Nah setelah gue namatin Kingdom Hearts 1 ini, jujur gue makin kehook lagi nih. Soalnya sebenarnya dulu tuh Bakal udah pernah mainin kan Kingdom Hearts 3 itu di channel Neplife, udah lumayan lama lah. Itu tuh cerita grafiknya HD banget tuh, sama ceritanya gue lupa inget sih, tapi ya kayak gitulah. Gitu waktu itu jujur gue juga sebenarnya dari zaman itu tuh udah mulai tertarik sama Kingdom Hearts, tapi belum yang kayak tertarik banget. Soalnya kan si Kingdom Hearts ini game yang dimana lu gak bisa langsung paham itu loh. Jadi waktu itu ya gue nonton Kingdom kayak wah seru ya, ada karakter Disney gitu-gitu, kayak wow so fun, this game look so fun gitu loh. Tapi gak sepaham itu gue storynya. Nah waktu Chain Memory ini gue akhirnya paham sama game yang namanya Kingdom Hearts ini gitu loh. Nah mulai dari situ lah gue mulai mau main game Kingdom Hearts. That's why I play Kingdom Hearts 1 and I finished it, even though I almost quit ya, hampir gak tamat karena gue kira ngebug, ternyata gue aja yang bodoh ya. Dan jujur gue pengen banget main Kingdom Hearts 2, tapi kayaknya kalau lewat emulator apalagi yang punya controller kurang playable deh. Jadi sekarang summer sale game Kingdom Hearts diskon, jujur gue pengen beli. Kalau gue ada rezeki gue bakal beli semua game Kingdom Hearts, gue tamatin one day ya, kapan-kapan, bukan tamat dalam one day, tapi one day gue bakal mainin ya kan, seperti itu. Dan untuk si Kingdom Hearts 2 ini gue kayaknya bakalan nonton lewat Bang Al aja sih buat sekarang ya. Kita bakal nonton lewat Bang Al, terus gimana game ini ya kan, game Kingdom Hearts 2 ini. Jujur gue
apa ya, waktu dia namatin di change memory aja gue udah kayak this game man, this game is so good gitu loh. Terus dia bakal lanjut main game Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3, segala game Kingdom Hearts dia bakal mainin. Jujur gue excited banget nungguinnya. Sebenarnya gue pengen main juga tapi ya itu kalah device sama ekonomi, jadinya cuma bisa main Kingdom Hearts 1 dan it's a good experience to play ya kan. Jadi ya seperti itulah kenapa gue tertarik sama Kingdom Hearts, soalnya dia tuh unik ya kan, ada banyak dunia dan Disney segala macam, senjatanya juga, terus karakternya Sora, Kairi, apalagi ada Namine My Love itu ya, dan ada Riku, terus ada lore-nya itu jujur lore-nya banyak banget tapi seru gitu buat diikutin, apalagi lore soal organisasi 13, Heartless, dan ya kalau gua bilang lagi kalau gua jelasin kayaknya bakal spoiler ya, pokoknya lore kayak gitu. Gua salah satu orang yang suka game story yang lore-nya banyak, maka dari itu gua selain main game Kingdom Hearts ini, gua main game Genshin, ZZZ, Honkai Star Rail, terus Uwa juga suka main game-game kayak gitulah. Walaupun itu 3 game itu sebenarnya kan game yang berbeda ya mekaniknya, Genshin sama Uwa mirip lah, tapi ZZZ sama HSR ini lumayan beda ya kan mekaniknya. HSR doang sih yang beda mekaniknya ya, tapi intinya gue suka game yang lore-nya tuh menarik. Kayak Kingdom Hearts ini lore-nya jujur menarik banget buat diikutin, soalnya dia tuh kayak kita tahu nih, kita udah tahu ini nih, ternyata masih bercabang lagi gitu loh. Itu tuh jujur yang bikin menarik banget seperti itu. Kayak Genshin juga kan, kita tahu ini ada cabangnya lagi nih, nah seperti itu yang bikin gue tertarik main suatu game. Apalagi kalau paham, walaupun gue minim literasi ya, kalau paham itu bakal gue bisa ke hook dan bisa satu hari tuh main itu game non stop gitu loh, seperti itu ya. Mungkin video pertama bakal seperti itu aja ya, sekedar perkenalan dan cerita-cerita dikit soal Kingdom Hearts 1. Dan ya kenapa gue suka Kingdom Hearts, karena itu dia lore banyak, unik, dan Disney. Itu yang bikin gue ke hook sama Kingdom Hearts. Dan satu lagi, Bang Al, karena gue nonton dari Bang Al, gue juga tertarik sama Kingdom Hearts. Shout out to Bang Al ya, Nap Life, Nap King, Nap ya itu Bang Jali, Bang Laser juga. Oke. Thank you Bang Al sudah memainkan game Kingdom Hearts, jujur. Dan juga waktu itu Nintendo kan ada kayak ngeluarin kayak PlayStation Play itu loh. Nah tapi versi Nintendo itu ada Kingdom Hearts, jujur excited banget gua. Tapi waktu itu gua excitednya kayak ini game Kingdom Hearts nih ya kan, masih gak terlalu paham tapi kayak ikut excited aja, masih larping. Tapi sekarang kayak damn this game gitu loh, sekarang udah mulai paham dan mulai relate, kayak udah lebih excited lagi daripada sebelumnya, seperti itu. Jadi itu aja mungkin ya video pertama, perkenalan dan ya sedikit yapping soal Kingdom Hearts. Bingung sih sebenarnya mau ngapain lagi ya kan, yapping aja sih. Dan mungkin di next video bakal ada yapping juga kayak gini. Terus gue niatnya mau bikin vlogging juga sih, dan cerita-cerita pengalaman segala macam seperti itu. Jadi ya isi channel ini random aja sih sebenarnya, apa yang pengen gue upload bakal gue upload selagi itu bisa diupload, seperti itu. Oke, segini dulu buat video pertama. Oke, sorry banget nih kalau ada salah kata atau misinformasi di video pertama ini. Gua minta maaf banget, dan kalau ada kritik saran mohon disampaikan ya untuk membangun channel ini, of course ya kan. Aku open kok kalau ada kritik saran gitu-gitu ya kan. Selagi itu membangun dan bukan yang menjelekkan buat menurunin gitu loh ya kan. Ya kayak disrespect gitu atau ngatain gitu, ya udah gak sih. Kalau kritik saran aku bakal dengerin. Oke. Jadi segitu aja video kali ini. Thank you udah menyempatkan diri untuk menonton.
Oke, segitu aja untuk video pertama di channel ini. Perkenalan dan yapping sebentar. Ya, bye.